GMN VIP, we are back with another episode dan kali ini aku ada di Graha Bakti Budaya untuk nonton polarisasi musical by The Lopez Entertainment. Mau lihat keseruannya kayak apa? Come with me. Hati-hati! Selamat datang di pemilu 2024. Pilih saya nomor 1, nomor 2. I'm sitting down with Indonesia's genius creators, the legendary Kak Jovi and also Kak Dovi. Kenapa bikin polarisasi? Wow. And we always do like rap battles during elections ya. We feel like it's getting repetitive. Setiap election we do a rap battle. We've done a musical before, tapi tentang DPR. We're like, kita bikin tentang DPR, kenapa kita bikin tentang presiden? Because polarisasi is not only in the elections. Pilgub DKI juga kita bakal polarisasi. Pilpres 2009 juga polarisasi. So we want this to be long lasting. Ya anak-anak muda, apalagi Gen Z and first time voters, merasa kayak, gue terpolarisasi karena emang the system has making us so. Sekarang kita lagi sama audience, kakak bisa perkenalkan diri kalian sendiri? Nama aku Sandra. Nama aku Kimi. Raisi. Fikri. Kemal. Aku Kamila. Why do you want to watch this musical right now? Because we're both musical enjoyers and kita penasaran sih sama musical karya anak bangsa tuh gimana. Kan udah nonton kayak di YouTube juga kayak DPR musikal, terus Prabowo versus Jokowi, jadi pengen aja gitu. Lihat isu-isu sekarang gitu ya, kayak bakal relate gitu. Apa sih ekspektasi kalian untuk nonton musikal ini malam ini? With this musical, kita lebih educated about Indonesia's politics system, I guess. Lebih aware aja sih Kak terhadap polarisasi ini. Apa sih dampaknya, bagaimana bisa terjadi polarisasi? Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Untuk kayak lagu-lagunya itu kan semuanya Kak Jo sama Kak Dovi yang buat kan? I gotta give props to my brother, dari 16 lagu original, he made most of them. Who do you play and what do you love about your character and what do you hate about your character? Wow, no one asked us that before. If you guys watch the musical, you guys know. Walaupun gue nomor 2, gue sama Kajo ambil ketiga sifat capres asli di masing-masing karakter kita. Jadi tergantung bias lu masing-masing. Kalau lu biasnya misalkan ke Prabowo, lu bakal lihat, oh kayaknya Andovi Kajo Prabowo deh. Tapi kalau lu biasnya Anies, lu bakal kayaknya Andovi Kajo Anies deh. Tergantung bias masing-masing. What do I hate about my character? Klarifikasi terus sumpah karakter gua. Udah muak sama pemilu. Udah muak sama baliho. And without giving away too much, what's your favorite dialog dari musikal ini? Boleh nggak? Dialog favorit gue itu di lagu Alan. Alan is the Matrix Green guy. Kau akan percaya yang aku inginkan. Lupa. Penulis lagunya aja ya. Kau akan percaya yang aku katakan. Kau akan lupakan yang aku singkirkan. Kau akan lakukan yang aku inginkan. Kukuasai dirimu. In konteks di dalam cerita itu ngomongin algoritma. Tapi if you zoom it out, itu bisa ngomongin tentang segala hal. Do you have a favorite line, Kak Jovi? Mungkin narcissistic gitu, tapi gue suka one of my lines. Masa luar negeri makin maju, tapi kita di sini-sini aja. Every time I say that with heart. Pesan buat anak muda di luar sana yang bakal pilih untuk golput. Ada 2 tipe golput. Golput yang berkelas sama golput yang sampah. Maksudnya apa? Golput yang sampah di tanggal 14 Februari, lu telat bangun karena kemarin party di Fable, malas gue malas voting. Itu golput sampah. Golput yang berkelas adalah, lu gak setuju dengan kandidatnya, lu masuk ke TPS, abis itu lu coblos 3-3-nya. That means you don't believe in the candidates, but you believe in democracy. So at least kalau lu golput, which gue gak setuju, at least do it dengan cara berkelas. Pesan gue untuk pemilu tahun ini ya. Jadi kalian di TPS pilih, kalian stay sampai sore pas penghitungan, terus kalian story, bener-bener story hasilnya. Nanti kita bisa trace back digital, apakah angka ini dimanipulasi atau angka ini benar. Karena kita bisa kumpulin story semua orang.
Pakai aja hashtag pemilu 2024 gitu. Kita tuh nggak bisa dicurangi lagi sama sistem. Selama ini cuma beberapa orang megang informasi nyurangin kita semua. We as the people need to control where the country is going. We can't just let it kayak 2-3 people yang menguasai negara ini, mereka yang menyetir negara ini ke arah yang mereka mau gitu. So let's put the power back to the people. And yay, thank you so much for tuning into this week's episode. Sayangnya mereka cuma performing 3 hari, tapi semoga kedepannya ada lagi, jadi kalian bisa nonton in person. And jangan lupa untuk voting nanti untuk pemilu nanti. And have a good day.